Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ataupun soal-soal UTS dari Bapak Novan Maulia LCMA. Langsung saja soal pertama, yaitu jelaskan definisi sifat serta objek sosiologi. Jawabannya, secara terminologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin Yunani, yaitu socius dan logos. Socius artinya berkawan, sedangkan logos artinya ilmu. Dengan demikian, pengertian sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari Yunani, yaitu socius dan logos. Socius artinya berkawan, sedangkan logos artinya ilmu. Dengan demikian, pengertian sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan sosial dalam masyarakat. Sosiologi ini sendiri lahir karena keinginan memahami kehidupan sosial dan cara orang bertindak. Saat manusia telah berumur, mereka sudah berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat usianya. Maka saat manusia terlahir di dunia, mereka sudah berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat usia, maka semakin luas perkembangan ataupun pergaulan dalam masyarakat. Kemudian, menurut Auguste Comte, seorang sosiolog Prancis, sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi ini berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggabungkan dua kata yang berlainan bahasa Yunani, socius dan logos. Dari pergabungan dua kata tersebut, lalu muncullah kata sosiologi yang kita pergunakan dan kita pelajari sekarang ini. Sementara objek sosiologi dua macam, yaitu objek material dan formal. Yang pertama ada objek material. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. 2. Objek formal. Objek formal sosiologi yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia dan dalam masyarakat. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan konsep dasar perubahan. Jawabannya, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 3. Perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, ataupun ide gagasan. 4. Jelaskan hubungan perubahan sosial dan kebudayaan. Jawabannya, hubungan perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan adalah terjadinya perubahan sosial dipengaruhi oleh adanya perubahan budaya yang berupa akulturasi dan asimilasi. 5. Jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Jawabannya, bentuk-bentuk perubahan sosial yaitu ada perubahan yang direncanakan, yang tidak direncanakan, perubahan kecil, perubahan besar. Perubahan direncanakan yaitu perubahan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat rencana dan disebut sebagai agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan yang memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan. Perubahan kecil. Perubahan tersebut sering terjadi pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh. Contohnya, masalah perubahan fashion, perubahan lifestyle, dan lain-lain. Kemudian ada perubahan besar. Perubahan ini akan dapat bertentangan bagi masyarakat.
6. Jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Faktor perubahan sosial budaya, jika kita sudah memahami apa itu arti perubahan sosial budaya, mungkin ada yang penasaran, faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Sebenarnya, di pengertian para ahli sudah disebutkan faktor perubahan sosial. Di antaranya sebagai berikut, yaitu adanya penemuan baru, entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat. Pengaruh jumlah penduduk seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pasalnya, pengaruh perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat. Munculnya konflik dalam hidup bersosial sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat, sehingga timbullah sebuah pertentangan suatu dengan yang lain. Kemudian lahirlah konflik atau pertentangan inilah yang mendorong sebagian orang mencari problem solving atas masalah yang terjadi. Dengan kata lain, kehadiran konflik satu sisi mendorong untuk melakukan kreativitas dan mendorong seseorang untuk menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan. Jadi revolusi, faktor penyebab perubahan sosial budaya yang lain adalah karena terjadi pemberontakan atau revolusi. Nah, untuk kasus ini umumnya terjadi karena luar masyarakat. Revolusi terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat. Misalnya, karena terjadi bencana alam atau terjadi perang. Keterbukaan pada lapisan masyarakat, faktor penyebab kenapa terjadi perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan dan open mind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update. Sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, bukan lama warisan leluhur kita yang filosofis yang akan ditinggalkan dan budaya lama akan hilang. Motivasi berprestasi terjadinya perubahan sosial budaya bisa juga disebabkan karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi, motivasi untuk maju lebih besar. Tentu saja ini hal yang positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah negara adalah kesadaran kolektif untuk berpikir maju. Sistem pendidikan maju masih membicarakan tentang kemajuan. Ternyata ranah pendidikan juga masih berperan penting dalam perubahan sosial budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik, sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional, dan analitis. Akulturasi, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang sering kamu rasakan adalah akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga tidak terasa terjadi perubahan budaya. Selanjutnya ada asimilasi. Selain proses akulturasi, ada juga proses asimilasi, yaitu paduan dua budaya yang berbeda, di mana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru. Itulah beberapa faktor penyebab perubahan sosial budaya di Indonesia. Perubahan sosial budaya sangat banyak, apalagi Indonesia salah satu negara jajahan. Dari beberapa negara yang tiap penjajahan masuk ke Indonesia membawa pengaruh dari negaranya masing-masing. Sekian, saya Sinta Nurahmi ingin meminta maaf ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.